Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam program Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, yang pada kesempatan siang hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali, bagaimana kita menyoroti tentang fenomena mengemis gaya modern. Nah, insya Allah akan kita kaji bersama-sama. Yang sudah hadir di tengah-tengah kita, guru-guru kita, ada Ustadz Abi Maki dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Bojong Depok Baru 1, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sanung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita siang ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda, para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat, wabil khusus guru kami yang kami cintai, Kiai Haji Khalil Nafis, Masya Allah. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan selalu menjaga kesehatan beliau, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat singkat ini, subhanallah, pernah nggak ibu bapak
dalam perjalanan atau sedang di mana tiba-tiba ada yang meminta-minta. Sehingga ketika datang untuk meminta-minta dengan memperlihatkan kesedihannya, dengan memperlihatkan wajahnya agar kita ada rasa cinta dan sayang, akhirnya keluarlah uang tersebut. Tapi terkadang kita melihat dari wajahnya, dari usianya, rasa-rasanya masih kuat untuk bekerja, masih kuat untuk mencari nafkah. Pernah ibu bapak menyaksikan itu? Pernah? Berarti tepat Damai Indonesiaku untuk melihat bahasan ini. Iya. Kenapa? Karena ternyata kalau dicek dan dilihat, la haula wala quwata illa billah, ini adalah memaksa orang untuk bersedekah. Memaksa orang untuk bersedekah sementara dirinya tidak pantas untuk mendapatkan sedekah itu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita ingin memberikan sedekah, kita akan melihat dan ingin memantau ini pas atau tidak, ini pas atau tidak. Tapi kalau ini datang dipantas-pantaskan, seakan-akan dia ini berhak untuk mendapatkan sedekah dengan cara meminta-minta. Maka beberapa ulama dengan mengatakan, andai memang orang ini, ya punten, meminta-minta padahal dirinya mampu, lalu dia meminta, memperlihatkan kesulitannya, memperlihatkan kesedihannya, ternyata orang ini haram untuk mendapatkan dari apa yang kita berikan. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW, man sa'alan nas amwalahum, siapa saja manusia yang meminta kepada yang lainnya, kepada sahabatnya kah, kepada temannya kah, kepada mukminin kah, mukminat kah, lihat, takatsuran, hanya untuk dirinya, hanya untuk memperkaya dirinya, hanya untuk memperindah dirinya. Saya pengen ini minta, saya pengen itu minta. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya dia ini hanya sedang meminta jamran. Tahu jamran? Api neraka. Jadi mereka-mereka yang meminta, kasihani, tolong berikan saya, tolong untuk ini, untuk itu. Padahal sebenarnya untuk dirinya, iya, maka dia hakikatnya sedang meminta api neraka. Imma dia mendapatkan uangnya sedikit ataupun uang banyak, tetap dia sedang mengumpulkan api neraka. Astagfirullah. Ngeri sekali. Ayahanda bunda nasihati, kalau seandainya ada yang masih kokoh, masih pantas, layak untuk bekerja, sampaikan. Karena sebenarnya apa yang didapatkan itu adalah punten, api neraka. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah sesuatu hal yang penting untuk kita ketahui. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW tegas sekali. Iya, apabila ada seseorang terus meminta, la haula wala quwata illa billah, lalu dia mendapatkan, apa yang terjadi? Demi Allah, dia kelak di akhirat dibangkitkan dengan tanpa memiliki daging di wajahnya, tanpa memiliki kulit di wajahnya. Jadi hanya terlihat hanya punten bahasanya, tengkorak saja. Kenapa? Karena dirinya telah menjatuhkan harga dirinya di dunia dengan cara meminta-minta. Mungkin ada yang beralasan, tapi kan bagian usaha saya meminta-minta. Tapi yang seperti ini ada sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Andai kata kita menemukan di perjalanan, lalu ada yang meminta, tubuhnya masih kokoh, tubuhnya masih kekar. Takut-takutnya di bulan Ramadan lagi seperti ini. Masih ada yang meminta, padahal lihat tubuhnya kokoh, kekar. Bahkan ada yang dipertontonkannya, bawa anak kecilkah, bawa apakah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah kita kasih atau tidak? Ketika melihat pendapat para ulama, ada yang mengatakan enggak usah. Kenapa dia tidak berhak untuk mendapatkannya? Karena ketika Anda mengasihinya, seakan Anda setuju dengan apa yang dilakukan dan memperluas agar orang melakukan hal yang seperti itu untuk meminta. Wajar kalau para ulama ada yang mengatakan jangan. Kenapa? Nanti Anda kasih, orang akan ikut-ikutan. Tuh dia juga dikasih. Ayo. Akhirnya apa? Ada 2, besok ada 3, besok ada 4. Kenapa? Karena melihat penghasilan itu ada. Ini wajar kalau ada ulama menyatakan demikian. Gak usah dikasih. Karena Anda sedang mendukung sesuatu yang mungkar. Satu itu. Lalu ada pendapat yang kedua dengan mengatakan,
Dia berhak untuk mendapatkan nasihat. Tapi terkadang kalau dikasih nasihat saja, apa yang terjadi mungkin dia nggak dengar. Bahkan ketika dinasehati lalu melengos begitu saja. Tapi keluarkan 5.000-nya, dia bilang, ini ya 5.000 ya, lalu dia bilang atau 10.000 ya, maaf ya Pak ya, Bapak ini masih kokoh loh, masih kuat, 5.000-nya 10.000-nya ditetepi, dia masih dipegang, dia masih nunggu gak kira-kira itu? Nunggu karena duitnya belum jatuh nih, dia nunggu sambil pegang uangnya begini, nasihati, 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 mudah-mudahan dia berhak mendapatkan yang 10.000 itu dan dia berhak mendapatkan nasihat. Masih ingat itu? Subhanallah, waktu ada pengiriman bantuan, kalau tidak keliru itu di Herzegovina ataupun di Bosnia waktu itu. Iya, ternyata begitu bantuan datang. Iya, begitu bantuan datang, kalau tidak keliru saya baca, datang dari mamlaka dari Saudi Arabia, datanglah ke Bosnia. Waktu itu bantuan. Ternyata yang menerimanya la haula wala quwata illa billah. Yang menerimanya masih pegang khamr. Yang menerimanya pun perempuan tidak menggunakan hijab. Iya. Lalu akhirnya kontak lagi ke ulama di sana mengatakan kita salah sasaran ini. Kenapa? Karena yang menerimanya ini malah minum khamr. Karena yang menerimanya pun lihat malah pun tidak menutup aurat. Apa kata ulama yang ada di sana? Jangan ditarik bantuannya. Dia berhak mendapatkan bantuan. Dia berhak juga mendapatkan nasihat. Itu dia. Mungkin dia tidak tahu beratnya, akibatnya kalau tasawul dalam bahasa Arab itu meminta-minta. Memperlihatkan penderitaannya. Mendingan kalau memperlihatkan penderitaannya beneran. Tapi terkadang takutnya ini adalah hanya lelucon atau hanya untuk memperlihatkan dirinya susah agar mendapatkan biaya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan banyak ditemukan, punten. Iya, banyak ditemukan pekerjaannya meminta. Ternyata dia punya itu, dia punya ini, dia punya jutaan. Karena apa? Hasil meminta. Dan ini yang tidak baik dalam syariat. Ingat, jangankan meminta, berharap saja sunnahnya jangan diterima. Suatu waktu, Umar bin Khattab sedang duduk, tiba-tiba ada yang datang. Ya Umar, aku panen kurma, tolong diterima. Kata Umar jawabannya, maaf, aku masih ada kurma. Aku nggak perlu, kasih aja sama orang yang memerlukan. Kasih aja. Oh iya, pergi orang itu. Tidak lama lagi, ada orang datang lagi. Ya Amirul Mukminin, saya pun ya Umar bin Khattab. Waktu itu di sampingnya Rasulullah. Ya Umar, ini aku dapat panen, silakan kurmanya. Ini besar-besar kurmanya ya Umar. Umar katakan dengan ucapan, maaf, aku masih ada kurma di rumah. Sebaiknya engkau hadiahkan, berikan kepada orang yang lebih memerlukan. Serahkan lagi. Sampai 3 kali berulang. Akhirnya Rasul bertanya, ya Umar, apakah engkau pernah berharap untuk mendapatkan kurma darinya? Apakah kau pernah berharap mendapatkan kurma dari orang itu? Tidak ya Rasulullah. Kalau engkau tidak pernah berharap untuk mendapatkan darinya, maka baiknya diterima. Baiknya diterima. Ketika matan ya Umar, ini kurma hasil panen saya. Terima. Seandainya sudah ada di tanganmu, engkau mau diserahkan kepada siapa? Karena engkau punya, silahkan. Tapi jika engkau pernah berharap dengan melihatnya, oh ini kurmanya fulan, kalau panen sekian, lalu hatinya mengatakan mudah-mudahan nanti kalau panen dia kirim ke saya. Berharap apa tidak itu? Kalau berharap sebaiknya jangan diterima. Ini tolong hadiah kurmanya. Oh maaf ya, saya pernah berharap tentang masalah ini, baiknya tidak diterima. Berharap saja sebaiknya tidak diterima. Dan ini bukan berharap, tapi apa? Meminta lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki yang telah menjelaskan, Masya Allah, bagaimana hukum Islam atau pandangan Islam ketika kita mengemis atau meminta-minta. Satu celaan atau suatu hinaan tersendiri ketika kita menobatkan diri kita sebagai peminta-minta. Bukankah di dalam hadis mengatakan al-yadul ulya khairu min yadus sufla, yaitu ketika tangan di atas lebih baik daripada di tangan di bawah. Namun saat ini banyak sekali pemirsa, fenomena mengemis atau meminta-minta dibalut dengan fenomena yang modern atau gaya modern, yaitu dengan TikTok atau dengan sarana sosial media yang lain. Nah, bagaimana menghadapinya? Ini insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.
Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kalau tadi di segmen 1 kita sudah mendengarkan bagaimana tausiah yang dijelaskan oleh guru kita Ustadz Abi Maki, bagaimana pandangan Islam atau hukum Islam dalam hal mengemis atau meminta-minta ini. Nah, di segmen ini pemirsa, guru kita Ki Haji Khalil Nafis akan membeberkan kepada kita bagaimana menghadapi fenomena mengemis gaya modern. Selamat mengikuti, silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-ibu sekalian, dulu ibu-ibu sekalian tadi Ustadz Abi Maki menyampaikan sering menyaksikan orang-orang meminta-minta di jalanan. Sekarang masih ada apa enggak? Sekitar Depok masih banyak ini. Ibu ngasih enggak? Kenapa ngasih Ibu? Karena kasihan. Ibu bapak pernah dengar enggak? Ternyata ada orang pengemis rumahnya cakep dan kaya. Gak khawatir mereka yang minta-minta? Itulah orang Indonesia, hasil penelitian di New Zealand. Orang Indonesia terdermawan seluruh dunia. Tidak ada sesedermawan orang Indonesia. Tanpa diketahui siapa yang minta, dikasih nomor rekening, dikirim. Bahkan penipu ngirim nomor rekening pun dikirim. Setelah itu baru bayar utang karena kena tipu. Ibu bapak sekalian, sekarang tidak lagi manual. Banyak juga yang digital. Orang pakai dengan media sosial, bisa TikTok, bisa IG, bisa Facebook. Mungkin jarang Twitter, karena Twitter untuk kelas-kelas menengah ke atas. Itu banyak sekali orang menampilkan keprihatinannya, mendapat poin atau langsung dikirim transfer untuk mengambil sumbangan dari orang. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam tidak ada peminta-minta itu adalah profesi yang baik. Tadi Ustaz Abi Maki menyampaikan bahwa ketika kita la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laisa fi wajihi hazmatu lahmin. Ibu bapak sekalian, dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang minta-minta di antara kita nanti bertemu dengan Allah, wajahnya itu tidak ada dagingnya saking tak punya malu. Jadi orang yang meminta-minta itu orang gak punya malu. Gak punya muka kata orang kita. Taruh di mana muka kita? Mau dibalik muka kita? Karena peminta-minta bukanlah yang baik. Baik pakai platform, baik minta langsung, peminta-minta kita tidak dianjurkan di dalam Islam. Maka disebutkan al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tapi kadang-kadang dibalik, biar kita tidak lebih jelek Pak, ngambilnya dari atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, karena biasanya meminta begini. Dibalik, mana barangnya? Diambil dari atas, kan tangan di atas Pak katanya. Itu namanya akal-akalan hilahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini berpikir Bapak Ibu sekalian, kaya dan miskin itu bukan soal punya harta atau tidak punya harta. Kaya dan miskin persoalan mental. Mental miskin kapanpun dia peminta-minta. Ketemu dengan orang siapa tahu dia ngasih sesuatu. Ibu bapak sudah punya sarung, ketemu dengan teman yang jual sarung Wadimor. Yang dipakai Ustadz Abi Maki, ini soal sponsor ini. Ini soal sponsor. Udah pakai sarung yang cakep masih minta mikir. Mudah-mudahan dia ngasih sarung sama saya. Itu soal minta. Tapi meskipun saya pakai sarung biasa, saya nggak mau minta. Bahasa kita lam atlub walam arfud. Saya tidak minta, tapi kalau dikasih saya bawa. Lah iya, penceramah itu kami kasih kode etik di MUI. Para penceramah tidak boleh pasang tarif.
Tapi makin banyak salamnya makin ikhlas. Kiainya nggak usah mikirin salam, yang mikir adalah panitia. Oleh karena itu kiai tidak akan pernah ustadz menentukan tarif. Kalau nentuin tarif itu bukan ustadz, dia apa? Entertain, bukan ustadz. Tapi ustadz makin banyak disalaminya, makin dikasih banyak, ya ustadz seneng-seneng aja. Ibu daripada ngasihin sama preman, ngasihin sama orang-orang yang jahat dipakai maksiat. Kalau dikasihin ustadz, nggak bakalan dipakai maksiat bu. Dipakai kebaikan. Hiburannya ustadz itu kan cuma 3. Iya kan? Tahu nggak hiburannya ustadz? Nggak bakalan pergi ke karaoke. Nggak mungkin pergi kemana, umpamanya pesta-pesta di pantai, nggak mungkin. Senangnya ustadz paling pergi umroh. Punya duit pergi umroh. Punya duit lagi apa? Bangun pesantren. Kalau masih lebih juga, paling nikah lagi. Ketawa ini banyak jandanya ini. Ini banyak janda di sini nih. Ibu bapak sekalian, ini soal mental. Laisal ghina winal ardi walakinnal ghina ghinan nafsi, kata Nabi. Orang yang kaya itu bukan hartanya berapa banyak bapak ibu sekalian. Banyak orang yang duitnya banyak tapi mentalnya mental miskin, kemana-mana dia ngemis. Kemana-mana dia minta. Tapi orang meskipun gak punya duit tapi mentalnya kaya, dia kemana-mana dia ngasih. Jadi mentalnya mental kaya, mental memberi bukan mental meminta. Disitulah di dalam Islam itu diajarkan Bapak Ibu sekalian bagaimana Islam ini bukan peminta-minta. Contoh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang sahabat yang kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, hijrah tidak membawa harta, bahkan istrinya nggak dibawa. Kemudian nyampe di Madinah ada tokoh Madinah namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini punya istri lebih dari 1. Punya harta banyak sekali. Melihat Abdurrahman bin Auf orang kaya kok tiba-tiba dia tidak punya kekayaannya, ditawarkan. Saya punya istri lebih 1, kalau Anda mau silakan pilih mana yang mau. Itu dulu, jangan sekarang. Itu dulu. Saya harus ceritakan apa adanya. Maunya saya tadi simpan, nggak saya ceritain ini. Tapi yang nggak boleh kitmanul ilmi. Tapi ini nggak usah ditiru sekarang. Tapi bilang saya punya harta, silakan ambil separuh atau 2/3. Silakan Abdurrahman bin Auf, Anda sudah beriman. Bagaimana ta'akho, persaudaraan antara kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sahabat Ansor, penduduk asli. Bukan kayak kita di sini, saya kan penduduk asli, kamu pendatang. Nah itu, akhlak Islam gak begitu. Anda pendatang, alhamdulillah ahlan wa sahlan. Saya penduduk setempat, saya akan menerima dengan Anda dan Anda bersama dengan kita. Begitu. Jangan main musuh-musuhan, dia pendatang, saya orang setempat. Saya orang asli daerah, dia orang pendatang. Gak ada dalam Islam begitu, malah ya ta'akho. Sa'ad bin Rabi' menawarkan itu. Tapi pendatangnya tahu diri. Bukan karena pendatang semaunya, karena ditawarin diambil semua. Enggak. Apa katanya Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa fi ahlikum wa fi amwalikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu dan juga memberkahi dirimu dan hartamu. Tapi saya enggak bisa nerima tawaran itu. Baik istri maupun hartanya. Apa yang diminta Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan di mana ada pasar. Pasar di mana? Di situ pasar. Saya akan datang kepada pasar itu. Datanglah ke pasar itu Abdurrahman bin Auf bisnis dan menjadi pebisnis sejati. Selain dia berbisnis dengan baik, mensyiarkan di sana di pasar banyak orang yang mengurangi timbangan. Abdurrahman bin Auf menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam itu ada. Ada namanya akad murabahah yang sekarang dipakai di bank, di mana ketika menjual harga pokok belinya dikasih tahu, keuntungannya diberi tahu. Itu berasal dari cara Islam mengajarkan kepada kita. Ibu bapak sekalian, kita ini persoalan kaya adalah persoalan minta. Kalau kita menyandarkan kepada orang lain, kadang-kadang kita, wah saya mau nikah sama dia, kenapa? Bodolnya banyak. Ini di sini masih orang Betawi sini ya. Orang Betawi kan ngerti, bodol apa bodol? Hartanya banyak. Bahkan sengaja nikah dengan laki-laki yang sudah tua umur 80 tahun, barangkali 3 tahun lagi mati dia. Ngambil hartanya, mikirnya dari orang.
Atau sengaja nyari janda kaya. Wah, cari janda kaya biar enak, nggak usah kerja, hartanya sudah banyak. Nah, ketawa-ketawa nih banyak janda di sini. Ketika kita berpikir Bapak Ibu sekalian bahwa harta datang dari orang, maka kita dijadikan oleh Allah bergantung kepada orang. Kalau kita biasa berpikir saya menikah karena Allah, semua harta adalah dari Allah, Allah akan berikan kepada kita. Wa may yasta'fif yu'affihullah. Wa may yastaghni yughnihillah. Kalau kita ini iffah itu Bapak Ibu sekalian, di surat tadi yang dibaca oleh Qori itu, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf la ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Dicontohkan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah enggak punya apa-apa. Dia miskin, kayak penampilan ustadz. Ustadz ini kadang-kadang nggak kaya, tapi penampilannya perlente. Dikira kaya sama orang. Makanya banyak janda-janda pengen dinikahin ustadz. Dikira kaya gitu loh. Padahal itu hanya iffah, tidak menampakkan kemiskinannya dan tidak minta-minta pada orang lain. Karena waktunya sudah habis, kita teruskan nanti lagi. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan kita tausiah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana melatih kita untuk jangan mempunyai mental meminta-minta ya, bukan mental kawin lagi ya Kiai. Baik, Masya Allah. Ini kita akan bahas lebih menarik lagi di segmen berikut, sesi tanya jawab yang tentunya masih dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, yaitu mengemis gaya modern. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kami masih bersama Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, bagaimana menyoroti fenomena mengemis gaya modern. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita bagaimana tercelanya ketika kita menjatuhkan atau menitahkan diri sebagai seorang yang mengemis-mengemis atau meminta-minta. Nah, kita akan perluas tema kita pada kesempatan siang hari ini. Ada beberapa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Insya Allah nanti yang pertama akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Kami persilakan Bapak Haji Deswin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Haji Deswin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya. Sekarang banyak sekali kita lihat lembaga atau wadah atau apapun namanya yang membuat proposal untuk pencarian dana untuk kegiatan tertentu. Bisakah yang seperti ini kita namakan mengemis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abi Maki, silakan. Iya, jazakumullah khair. Terima kasih banyak dengan pertanyaan ini. Semoga dengan pertanyaan ini, Masya Allah, Tabarakallah, kita semakin membawa keberkahan di majelis yang sangat indah ini, Damai Indonesiaku. Ketika ada proposal untuk misalnya pesantren, ataupun untuk Palestina misalnya, atau untuk santunan yatim, seperti itu. Ini tidak masuk dari hal yang dilarang seperti yang tadi kita bahas. Karena yang ada ini adalah nafsihi, artinya untuk memperkaya diri. Kalau meminta-minta untuk dirinya, jadi takatsuran untuk memperbanyak hartanya, mempercantik dirinya, memenuhi syahwatnya, memenuhi keinginannya, tidak ada untuk orang lainnya, ini yang dilarang. Tapi apabila misalnya ada masjid yang akan dibangun, ada pesantren yang akan dibangun, ada keluarga atau orang yang perlu bantuan, lalu kita sampaikan ada masjid yang akan dibangun, ayo sekarang silahkan, Masya Allah, tahukah? Man dalla ala khairin falahu ajru ka ajri fa'ilih. Justru kalau seandainya tuh ada masjid, itu ada pesantren yang belum selesai, lalu akhirnya disampaikan kepada orang-orang, siapa tahu orang itu ada berlebih hartanya, lalu diserahkan ke pesantren itu, padahal saya punten hanya menyampaikan proposal saja.
Lalu ibu bapak menyumbang ke pesantren tersebut. Saya seperti telah menyumbang layaknya bapak telah menyumbang. Bapak sumbang 10 juta, saya seperti menyumbang 10 juta. Kenapa? Karena saya menunjukkan jalan yang baik. Iya. Ayo sekarang, kenapa para ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, para masyayikh iya, mengajak untuk kebaikan, kebaikan, kebaikan? Karena apa? Jawabannya karena mereka pun ingin mendapatkan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang lain. Itu kalimatnya. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan amal jariah, bukan hanya kita dengan uang saja, ide saja itu bisa jadi amal jariah. Sekarang coba punten kalau sampai ke masjid yang di Madinah namanya Masjid Quba. Masjid Quba, Masya Allah, siapapun yang sholat di Masjid Quba, sejak berdiri Masjid Quba sampai hari ini, sampai tahun-tahun yang akan datang, sampai kiamat yang akan datang, selagi Masjid Quba ini masih ada yang sholat, pahalanya mengalir kepada seorang sahabat yang mempunyai ide untuk dijadikan masjid itu. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu Rasulullah sampai ke kota Madinah, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Ya Rasulullah, baik nih kayaknya kalau dijadikan masjid di sini." Kata Rasulullah, "Maksudnya bagaimana Abu Dzar? Kita ingin bikin masjid di sini." Abu Dzar tanpa ada kata-kata perintah atau apa, bawa yang namanya bata, yang namanya batu. Lalu para sahabat mengatakan, "Sedang apa Abu Dzar?" Kata Rasulullah, "Sedang membuat masjid." Maka semua berebut, bahkan para sahabat yang memberikan dananya. Akhirnya jadilah masjid itu. Ternyata siapa yang punya idenya? Abu Dzar Al-Ghifari. Semua orang yang sholat di Masjid Quba, hadiahnya ataupun mengalir kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau kita mengatakan ucapannya, di sana ada yatim yang perlu dibiayai. Akhirnya ada orang mengatakan, "Terima kasih info ya, saya akan sampaikan untuk yatim. Kasih 5 juta. Dia telah memberikan 5 juta. Bapak, ibu yang menginformasikannya, maka apa? Dia seperti berhak mendapatkan pahala yang sama. Man dalla ala khairin falahu ajru ka ajri fa'ilihi. Itu gambarannya. Jadi yang menyampaikan amanah, menginformasikan, ada yang perlu dibantu, ada yang perlu ditolong. Masya Allah, ini berharap untuk mendapatkan apa? Pahala. Untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau seandainya melihat, Masya Allah, pesantren di mana saja, kita tidak bisa menyumbang, datang ke pesantren Kiai Haji Khalil. Masya Allah. Datang, dia mengatakan, "Pak Kiai, maaf saya nggak punya apa-apa, tapi saya pengen tahu apa yang diperlukan di pesantren Kiai ini." Apa? Misalnya Pak Kiai mengatakan, "Saya lagi cari ini, perlu ini, perlu." Oke, saya akan mencarikan dananya. Masya Allah, terkumpul dana berapa, diserahkan kepada pesantrennya. Apa yang terjadi? Ibu bapak seperti menyumbang sejumlah itu. Masya Allah, itu kalimatnya. Jadi yang dilarang, yang tidak boleh, yang haram adalah ketika meminta-minta untuk siapa? Dirinya. Untuk dirinya. Tapi kalau untuk orang lain tidak. Untuk jamaah tidak. Untuk keagungan umat tidak. Ini gambarannya. Allah ibarik fiik. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Apalagi orang yang mengajak tadi adalah orang yang mempunyai massa banyak atau yang bahasa sekarang mempunyai follower yang sangat banyak sekali ya Ustadz ya. Untuk mengajak kebaikan. Masya Allah, berikutnya kami persilakan Bapak Adang yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Pak Adang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamen yang menyuguhkan lagu menarik. Yang menarik. Biasanya lebih banyak orang yang simpati untuk memberi uang karena merasa terhibur. Pertanyaan Ustadz, apakah pengamen bisa dikatakan bukan pengemis atau sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau lagunya bagus malah disuruh nyanyi, malah dikasih uang begitu ya. Ya seperti itu. Silakan ya, bagaimana mengenai fenomena seperti ini? Pertama memang ada orang tadi Ustaz Abi Maki, saya meneruskan aja dari ilmu beliau sebagai pensyarah. Ada orang meminta untuk dirinya sendiri. Ketika darurat, ya bolehlah minta untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau tidak darurat, kita iffah, la yas'alulan nasa ilhafa. Jadi kalau punya kita buat makan sekarang, untuk makan siang, belum ada untuk makan malam. Ya sudah, yang penting yang siang ini, malam barangkali ada rezeki.
Tapi kita sudah cukup hari ini masih minta untuk bulan depan, untuk tahun depan, itu namanya ilhafa. Orang yang sudah maksa sifatnya untuk kebutuhan sendiri. Tapi kalau umpamanya kita tadi menjadi seperti nazir kalau wakaf, menjadi amil kalau zakat. Kalau infak ya kita menjadi lembaga yang memotivasi orang untuk berinfak dan disalurkan. Jangan sampai lembaganya ngambil lebih banyak dari orang miskinnya. Nah, itu yang nggak boleh. Sumbangan 100 sampai 30, 70-nya diambil yang punya lembaga, itu nggak boleh ya. Ada aturannya sekarang paling banyak 12% kalau nggak salah. Nah ini ketentuan yang pantas dan layak. Kemudian kalau orang ngamen gimana Pak, termasuk ngemis atau tidak? Ibu bapak, orang ngamen itu bukan ngemis. Dia punya keahlian yang diberikan kepada orang lain. Cuman kelasnya beda, ada yang manggung di panggung, ada yang manggung di jalanan. Itu hanya kelasnya aja berbeda. Ya, dia bekerja sebenarnya memberi hiburan. Yang tidak boleh, udah jelas tidak bisa menteng musiknya, nyanyinya juga udah nggak jelas, neken-neken lagi kan. Nah ini yang enggak, ini maksa namanya. Itu setengah begal, itu setengah ngerampok itu. Ya, jadi orang ngasih duit bukan menikmati tapi mau ngusir aja gitu ya. Kalau tidak dikasih malah nanti jadi baret mobil kita, itu yang tidak boleh Bapak sekalian. Jadi kalau kita umumnya seperti hanya di gedung berapa dia dengan musik, ada bahkan ada musik Islami kan, baca sholawat, baca umumnya kadang-kadang ada yang sambil membaca syair-syair yang itu membangkitkan kita untuk beragama, untuk menjalankan ibadah, itu bagus sekali. Hanya jangan dipilih syair-syair yang buat kita malah tambah sesat gitu ya. Umumnya seperti apa itu, butakanlah mataku, butakanlah hatiku, buta beneran kan susah kan jadinya. Ini jadi carilah nyanyi-nyanyi yang enak. Oleh karena itu profesi pun ada tingkatannya. Tidak semua profesi itu sama. Profesi yang bisa menunjang terhadap ibadah kepada Allah tentu lebih baik daripada profesi yang itu produksinya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jualan jilbab biar orang jilbaban namanya. Orang yang jual untuk kepentingan seperti halnya namanya takjil yang sekarang lagi ramai takjil, itu orang biar takjil enak, orang lebih mudah mensedekahkan takjil karena kalau di bulan Ramadan itu man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi la yanqusu min ajrihi syai'a, memberikan buka pada orang lain dengan yang dimakan itu kita dapat pahalanya dia puasa seharian tanpa berkurang sedikit pun. Maka di Indonesia untuk mempercepat pahala ada buka puasa bersama. Dikumpulin 500 orang, dikasih buka bersama, saat itu dapat bukanya, pahalanya orang berbuka, pahalanya orang berpuasa. Kalau kita nunggu 30 kan nunggu 30 hari. Dan di Indonesia saking rajinnya yang enggak puasa pun ikut buka puasa bersama. Itu saking hebatnya toleransinya kita semua ini. Jadi ibu bapak sekalian, pekerjaan yang itu menghasilkan, memproduksi kepada yang suatu yang mendekatkan diri kepada Allah lebih baik. Jadi dalam Islam itu bukan sekadar harta. Oh harta dikumpulan tidak, tapi harta ini hanyalah wasilah bukan ghayah. Wasilah itu artinya perantara untuk kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Tapi jangan musim juga, saya biar nanti hisapnya nggak lama Pak, saya nggak pengen kaya. Salah, kalau saya pengen kaya, tapi kaya yang dermawan. Daripada orang miskin kepengen jadi orang kaya, miskin pelit lagi, udah miskin sombong lagi. Kan udah bertolak tadi, baik kita kaya, dermawan, rendah hati. Jadi kita berharta itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berzakat, berhaji, membangun pendidikan, lalu kemudian berderma kepada orang lain. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaan Anda, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema kita yang menarik ini yaitu bagaimana menyoroti mengemis gaya modern. Nah kami persilakan para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Untuk pertama Ibu Yuyun, silakan boleh berdiri Ibu Yuyun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Ustadz, saat ini kan banyak sekali pengemis di mana-mana ya. Terkadang di pasar dimanapun banyak sekali. Padahal pemerintah sendiri pun seringkali melakukan raja pekat. Yang mau saya tanyakan adalah
Dengan adanya razia bakat, bagaimana menurut Islam? Itu aja Pak Ustadz yang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Yuyun. Ini spesifikasinya Yai ini dari MUI ini. Bagaimana tentang razia-razia ini Yai? Silakan ya Khalil. Ya, pertama razia itu hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum. Ini ada Pak Polisi sini, Pak Jajang ini. Jadi Pak Jajang nanti biar untuk melakukan penegakan hukum. Kalau kita masyarakat jangan ikut-ikutan penegakan hukum, jadinya melanggar hukum. Ada maling aja jangan digebukin rame-rame, pegang aja kasihin Pak Jajang. Ya, apalagi orang ngemis di jalanan jangan dipegang lalu dikerangkeng, nggak usah. Jadi kita tidak punya kewajiban itu. Oleh karena itu yang melakukan razia itu siapa? Aparat. Kalau ada Satpol PP, ada polisi dan seterusnya aparat itu. Kemudian kenapa melakukan razia? Dulu ketika saya jadi sekretaris Komisi Fatwa MUI DKI, itu memang ada permintaan dari Pemda. Kiai gimana hukumnya pengemis di DKI? Saya bilang pengemis ya kalau Islam tidak menganjurkan, itu karena darurat aja boleh kita minta, kalau nggak karena darurat tidak boleh minta. Tapi bagaimana dengan ini mengganggu ketertiban? Nah ini bukan ngemisnya, soal mengganggu ketertiban. Di jalanan mereka ya tidak tertib, mungkin bisa nanti kecelakaan. Kemudian dilarang mereka tidak mau. Jadi hukumnya bukan hukum soal ngemisnya, tapi soal ketertibannya. Sama mungkin kalau kita nggak ngemis pun, nggak ngamen pun bisa diangkut oleh aparat. Kalau umpamanya waktunya lampu hijau dia masih di tengah. Nah, harus udah jalan kan. Nah, ini mempersoalkan soal ketertiban umum. Oleh karena itu yang dirazia-razia ini kita serahkan kepada pemerintah. Pemerintah saya yakin sudah berkomunikasi dengan DPR wakil kita. Maka kemarin yang milih DPR pilih yang baik-baik. Biar kalau pemerintah mau bikin yang nggak benar bisa konsultasi dan bisa disalahkan oleh DPR, bisa diluruskan. Itu wakil kita. Nah dia tidak dalam kapasitas soal mengemis haram tidak haramnya, tapi persoalan ketertiban pemerintah. Kalau ketertiban kita serahkan pada pemerintah. Nanti kalau memang itu tidak benar, maka harus aturannya kita demo. Boleh demo Pak, boleh demo itu yang nggak boleh ngerusak. Demo itu artinya mengungkapkan aspirasi kita kepada orang yang pegang kebijakan. Itu demo asal maknanya, bukan lempar-lempar jumroh. Ya, ke kantor gubernur, kantor DPRD itu nggak boleh, itu merusak namanya bukan demo. Demo itu datang sampaikan aspirasi kita ini nggak perlu dilaksanakan bertentangan dengan hazanah kita, kebiasaan kita. Itu keharusan kita, negara kita ini harus mendapatkan masukan dari masyarakat. Jadi itu kalau ngemisnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana ngemis di jalanan? Saya tidak mendukung ngemis di jalanan secara pribadi. Hukumnya apa Pak? Tadi kalau dia sangat butuh sekali jangan di jalanan, cari tetangga atau di mana. Karena di jalanan bahaya, nanti ada yang ngebut dia bahaya. Atau orang ngasih paling cuma sedikit. Ya. Tapi kalau sudah cukup, saya sudah cukup untuk makan siang, gak usah minta lagi. Coba berpikir bagaimana bisa bekerja. Jangan sampai jadi profesi, ini harus kita cegah sedini mungkin. Maka saya akan menghargai, sering kita sampaikan juga ceramah Ustadz Abi Maki juga di mana-mana sampaikan. Ada orang kayak sekarang ini Ramadan duduk, jualannya cuma kerupuk 5. Kemudian ada takjil sekitar ada berapa, paling dibeli gak sampai 500.000. Ibu bapak turunlah beli itu. Kasihkan sama orang lain, barangkali ada orang lewat yang masih kerja kasar. Beli, niat sedekah dan mendorong dia bekerja. Daripada orang yang minta-minta begini, jangan terlalu diberi banyak. Kenapa? Khawatir dia itu nanti malah jadi profesi. Meskipun Nabi mengajarkan kepada kita ala dhahri ghinan. Memberi sesuatu kepada orang lebih dari sekedar kebutuhan pokoknya. Dilebihin itu lebih baik kalau ngasih. Tapi jangan sering-sering karena jadi langganan. Ketika langganan malas bekerja. Nah kita dorong, nih saya kasih modal. Yuk bekerja, ikut pelatihan. Bikin apa namanya sosis, bikin apa kerupuk, bikin apa. Didorong dia bekerja, kita beli produknya. Dan ini kewajiban kita untuk membantu saudara kita menjadi mental kaya, bukan mental miskin yang minta-minta. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil atas kejelasannya, Masya Allah. Jadi siap Pak Jajang ya, begitu ya, menertibkan masyarakat. Baik, berikutnya kami persilakan Bapak Muhajar yang insya Allah ini akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz,
bagaimana pandangan Islam mengenai pengemis yang terpaksa. Jadi sebenarnya nggak ada niat mengemis, hanya karena berusaha gagal, rugi. Badan masih sehat, tapi karena merugi akhirnya untuk makan aja susah. Sementara di lingkungan ada yang mungkin yang jauh lebih kaya atau yang mampu, tapi merasa kurang peduli. Akhirnya dengan terpaksa mengemis. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Muhajar. Fadal Ustadz Abi Maki. Iya, jazakumullah khair. Terima kasih dengan pertanyaannya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya mengemis artinya meminta, tapi memang ini adalah sangat diperlukan sekali. Kalau tadi Kiai Haji Khalil dengan menyatakan ucapannya memang terpaksa, memang bukan pekerjaannya, iya, bukan pekerjaannya. Bolehkah seperti itu? Iya, boleh, tapi bukan menjadi ketagihan. Takutnya enak juga ya, enak juga ya, akhirnya ketagihan itu yang paling parah ya. Tapi kapan? Misalnya ternyata kalau meminta-minta satu misalnya dalam keadaan keperluan yang benar-benar sangat diperlukan. Contoh, nggak punya makan di rumah, nggak ada makanan dapur, nggak ngebul atau bagaimana, silakan. Tapi tadi mendingan datang kepada orang yang memang kita bisa percaya ataupun punten. Bahkan kalau tadi namanya Masya Allah orang yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya bukan untuk meminta-minta, tapi apa? Kadang-kadang meminjam. Kadang-kadang bukan hanya meminjam, apa yang ada dalam di genggamnya bisa jadi dijual. Untuk apa? Untuk kebutuhannya. Jadi meminta itu adalah alternatif terakhir. Yang pertama bisa jadi menjual apa yang ada. Tapi ini sangat diperlukan. Ya sudah, berarti tidak menjual tapi meminjam. Iya. Ini nggak bisa juga apa yang diperlukannya, maka silahkan dalam kalimatnya demikian. Tapi repot kalau seandainya saya arahkan dulu kepada orang yang kaya tadi. Kalau orang kaya ini menutup mata tidak seperti itu ataupun tidak memberikan kebaikannya, na'udzubillah. Punten, kalau ada kalimat yang sering kita dengar dalam hadis Rasulullah SAW, ya, man nafasa an kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang lain saat di dunia, maka pastikan orang itu akan mendapatkan kemudahan kelak di akhirat. Masya Allah, itu dia. Tapi kalau mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak peduli terhadap kesulitan orang lain yang ada di depannya, tetangganya, sahabatnya, lalu punten Allah pun tidak akan pernah peduli kelak kepadanya saat dia kesulitan di akhirat. Sementara tidak ada kesulitan yang paling benar-benar menyulitkan kecuali kesulitan di akhirat. Kalau di dunia kesulitan itu terus watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Hari ini susah, besok akan senang. Hari ini senang, besok akan susah. Itu terbiasa demikian. Tapi kalau di akhirat tidak. Susah-susah selamanya, bahagia-bahagia selamanya, makanya neraka dan ada surga. Maka punten yang agnia, yang kaya ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwa, ingat kalau di harta kalian ini, di harta mereka ini ada hak orang lain, maka serahkan kepada orang lain. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan ingat, yang paling luar biasa Siti Khadijah, iya, itu kepada Maisarah ada satu tugas khusus yang disampaikan kepada Maisarah. Apa? Maisarah ini mendata siapa tetangga yang sekelilingnya yang kekurangan tanpa ditanya. Akhirnya Maisarah paling tahu data dan Siti Khadijah paling tahu data di Mekah mana yang fuqara, mana yang masakin. Karena beliau ini selalu memberikannya. Keberkahannya luar biasa, maka dicintai oleh masyarakat Mekah. Itu gambarannya. Iya, sekarang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kadang-kadang orang kaya tidak tahu kalau tetangganya punten dalam keadaan kelaparan. Bahkan ada kata-kata demi Allah tidak dikategorikan orang yang beriman sempurna apabila dirinya tidur nyenyak tapi tetangganya dalam keadaan kelaparan. Iya, ini sangat mengerikan sekali. Maka tolong siapapun yang mampu, mumpung kita di bulan Ramadan, yuk kita awali. Tidak boleh ada di antara sekeliling kita yang kekurangan. Bismillah. Maka kenapa di bulan Idul Fitri, di akhir Idul Fitri yang namanya punten zakat, iya, ya, sehingga dengan beras yang diberikannya, maka ini ingin membahagiakan penerimanya agar tidak ada yang tidak bisa makan ketika di bulan akhir Ramadan. Semua harus bisa makan. Ini gambarannya. Kalau dalam keadaan terpaksa silahkan, tapi jangan sampai menjadi apa namanya?
kenikmatan profesi jadinya ya. Itu kan wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Dan di segmen berikut pemirsa, kita akan masuk segmen benar nggak sih? Ini pendapat masyarakat seputar puasa yang nanti insya Allah akan dikomentari dan akan dievaluasi mungkin oleh guru-guru kita di Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali. Nggak sah ya puasanya, karena kan bagaimanapun kan kita harus mandi junub, karena kan puasa itu sah. Pertama kan kalau badannya suci, yang kebetulan misalnya habis berhubungan atau habis apa, ya harus mandi junub. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau untuk kita lupa mandi junub ya dan keburu puasa, sebenarnya menurut saya sah-sah aja ya. Karena pertama kan kita lupa, kayak itu kan lebih ke urusan kita personal sama Tuhan ya. Jadi menurut saya sih sah-sah aja selama emang dari kitanya niat untuk berpuasa, untuk beribadah. Kalau menurut saya tidak sah ya, karena kan sudah masuk waktu subuh dan kalau kita puasa itu kita harus dalam keadaan suci. Kalau belum mandi junub, jadi diri kita belum suci. Jadi menurut saya tidak sah. Baik, tadi pemirsa pendapat dari 3 masyarakat, ada yang mengatakan tetap sah puasanya, ada yang mengatakan tidak sah puasanya ketika lupa mandi junub ketika azan subuh sudah masuk. Nah ini Kiai Kholil nih, ahlinya nih. Silakan. Saya ahli buat istri saya sendiri. Ini memang kalau di bulan Ramadan ngomongin begini siang-siang gak enak ya. Baru minat setelah buka kan. Siang-siang begini maunya buka gitu. Bapak Ibu sekalian, perlu kita kembali pada definisi puasa. Puasa itu al-imsak, menahan diri anil mufattirat, dari yang membatalkan apa? 3, al-aklu wa syurbu wal jima'u atau wal wiqa'u. Yang dilarang ketika puasa makan, minum dan hubungan suami istri. Nah, tapi uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Malam harinya boleh. Jadi siang nggak boleh, malam boleh. Bahkan mengawali buka puasa langsung dengan istri juga boleh. Jangan-jangan udah ada yang pengalaman ini. Nggak ada air, sudah adzan, udah langsung ditarik aja istrinya. Batalin puasa dengan takjilnya dengan suami istri. Boleh Pak, boleh takjil begitu. Ada ulama yang begitu dalam satu riwayat. Ya, belum pernah nyoba ya? Masih ada waktu. Bisa Jadi dipikir-pikir lagi ya? Bisa dibikin. Jadi besok pas adzan langsung tarik ke dalam kamar. Kita batalin dengan takjil ini. Gitu. Yang punya suami, yang punya istri. Yang nggak punya mudah-mudahan lancar jodohnya. Amin, yang sudah punya amin. Jangan. Yang amin yang belum punya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau malamnya ada rofasu ila nisaikum, ada jima di malam harinya, ketiduran tuh. Biasanya laki-laki langsung tidur, plek tidur. Lemes dia langsung. Bangun-bangun, lo kok ketawa pengalaman bapak-bapak ini. Pas bangun-bangun udah jam 5, udah subuh. Apakah boleh Pak? Nabi pernah hal itu, melakukan itu. Malamnya junub, nggak sempat mandi sampai azan. Nabi pernah melakukan. Apa sah Pak? Sah. Cuman afdolnya kita mandi sebelum subuh. Jadi andaikan ketiduran bangunnya sampai 5:30 kan masih ada waktu subuh. Mandi terusin puasanya itu tetap sah, tidak batal. Tapi tidak utama. Yang utama adalah langsung mandi atau mandi sebelum subuh gitu. Bahkan mungkin mandi sebelum imsak. Ada nggak imsak Pak? Ini ada perdebatan. Imsak itu adalah kreasinya ulama, tambih. Mengingatkan kita sebelum fajar agar kita berhenti. Itu tambih namanya. Kenapa? Karena Nabi berhenti makan sekitar 50 ayat sebelum subuh. Maka dinamakan imsak. Begitu juga mau hubungan suami istri. Sebelum 10 menit sebelum subuh berhenti. Jangan sampai subuh lagi hubungan. Ya repot dia berhentinya.
Baik. Nah itu ada tambih namanya dalam Islam, diajar agar kita siap-siap untuk melaksanakan Baik. puasa. Jadi mandi junub, sholat subuh, diteruskan puasanya. Bukan diteruskan takjilnya tadi ya. Jangan. Jangan ya. Baik, ini tayangan berikut ini masih berkaitan dengan apa yang berhubungan yang dibahas tadi. Nah ini mimpi basah di siang hari saat puasa. Berikut tayangannya. Mimpi basah itu menurut saya tidak batal dikarenakan tidak sengaja karena tidak bisa mengontrol mimpi kita. Menurut saya mimpi basah itu tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Menurut saya mimpi basah itu tidak membatalkan karena bukan najis. Baik, tadi macam-macam pendapat warga. Nah ini silakan Ustadz Abi Maki untuk menanggapinya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mimpi basah di bulan Ramadan memang namanya juga mimpi, nggak ada niat aku mimpi basah, itu nggak ada ya. Tapi juga dalam keadaan tidak diundang juga ternyata mimpi basah, iya. Maka insya Allah ini tidak membatalkan saumnya. Lanjut saja saumnya. Tapi punten mandinya wajib tetap karena untuk dibersihkannya ini tetap tidak membatalkan saumnya. Kecuali kalau memang beberapa ulama menyatakan ada, ini punten ya, ada ketika mau tidurnya itu ada bayangan-bayangan kesana kemari, itu juga tetap tidak membatalkan, tapi ada yang namanya apa? Atham itu artinya dosa ya, karena ketika ibadah saum ini bukan hanya menahan lapar saja, menahan haus saja, tapi menahan mata, menahan pikiran, menahan apa itu gambarnya. Jadi bukan mengatakan kalimatnya saum minat to'am, tapi saum minal atham, itu kalimatnya. Jadi kalau seandainya secara keseluruhan tidak batal ketika mimpi basah, tapi mandinya tetap karena dia dalam keadaan derajatnya junub. Iya, karena dia mimpi basah tadi. Tapi punten, kalau seandainya dikeluarkan sengaja, itu baru batal. Iya, dikeluarkannya disengaja. Imma dengan nazar, dengan lihat, ataupun dengan cukup mendengar suaranya saja, atau dengan bayangannya saja, itu tidak, ataupun ini menjadikan batal ibadah saumnya sehingga mengeluarkan tadi. Karena hadirnya atau keluarnya itu diundang. Imma dengan hayalan, dengan tatapan, atau dengan suara, atau apa saja, ini membatalkan. Tapi kalau hanya mimpinya saja, seperti tadi tidak membatalkan, dan ini mungkin boleh dikatakan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tadi mendapatkan kafarot ya Ustadz ya, ketika disengaja ya. Betul. 2 bulan puasa berturut-turut ya. Betul. Allah barik fiik. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki, Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan tausiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan akan menambah iman kita semakin meningkat dan juga kualitas puasa kita juga semakin meningkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah khasanah keislaman kita. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri serta Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat bermanfaat, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna ya Allah siyamana wa taqabbal minna du'ana wajibur ala nuqsanina wastur auratina wa kafir anna sayyiatina warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syuran afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.